Di crypto market, harga bisa naik ratusan persen hanya dalam hitungan hari. Tapi seringkali, kenaikan itu lebih didorong oleh hype dan ekspektasi, bukan perkembangan nyata dari project. Pola ini sudah berulang kali terjadi. Tahun 2017 misalnya dengan ICO boom. Lalu 2021 dengan hype NFT dan juga DeFi. Banyak token sempat terbang tinggi lalu anjlok lebih cepat dari yang dibayangkan. Inilah yang disebut crypto bubble. Bukan sekedar koreksi harga, tapi fase di mana valuasi project naik jauh lebih cepat dibanding adopsi dan utility-nya. Fase di mana FOMO, spekulasi, dan naratif lebih dominan daripada data on-chain-nya. Masalahnya, bubble itu jarang terlihat jelas di awal. Semuanya tampak normal sampai akhirnya terjadi crash. Dan yang paling sering menanggung kerugian adalah pihak retail yang masuk belakangan, atau istilahnya cuci piring. Di video ini, saya akan bahas apa itu crypto bubble, bagaimana prosesnya terbentuk, tanda-tanda yang bisa dikenali, serta contoh nyata dari siklus sebelumnya. Oh ya, dan satu lagi yang paling penting, bagaimana caranya mengenali gejala lebih awal dan melindungi portfolio dari hype yang berlebihan. Kenapa bubble di dunia kripto itu sering terjadi? Dalam dunia keuangan, bubble muncul ketika harga sebuah aset naik terlalu jauh melebihi value sebenarnya. Fenomena ini bisa terjadi di mana saja, tapi di crypto market, bubble muncul lebih sering dan jauh lebih cepat. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena kripto punya kombinasi unik. Hype yang masif, naratif yang cepat berubah, market yang berjalan 24/7, dan ekspektasi investor yang sering berlebihan. Setiap kali ada naratif baru seperti DeFi, NFT, Metaverse, atau AI, market langsung bereaksi. FOMO menyebar cepat, harga token langsung pump meskipun fundamentalnya masih belum terbukti. Lalu ada faktor speed. Kalau di saham, sebuah tren itu bisa butuh waktu bertahun-tahun. Kalau di kripto, cukup hitungan minggu atau bahkan hari, harga bisa pump ratusan persen. Ditambah lagi dengan market yang buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang tidak ada jeda. FOMO bisa meledak kapan aja. Oh ya, dan kita perlu ingat juga hukum alam market. Yang naik terlalu cepat biasanya juga jatuh dengan cepat. Begitu ada bad news, unlock besar, atau naratif pindah ke sektor lain, panic selling langsung menyebar dan bubble pun pecah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah gelombang ICO di tahun 2017. Saat itu, hampir setiap minggu muncul project baru yang menjanjikan revolusi blockchain. Cukup dengan white paper, tim yang terlihat meyakinkan, dan website yang rapi, token langsung laku keras. Banyak project bahkan belum punya produk, tapi udah berhasil mengumpulkan jutaan dolar dari investor. Begitu listing di exchange, harga token langsung melesat, market FOMO besar-besaran. Namun nggak butuh waktu lama sebelum banyak project itu mulai gagal deliver. Ada yang kabur bawa dana, ada yang diam-diam menjual token mereka sendiri, bahkan ada yang sekedar menjalin ide project lain. Lalu at the end, banyak investor yang masuk di harga pucuk, dan akhirnya harus nyangkut selama bertahun-tahun. Karena kalau udah turun, nilai token itu bisa turun sampai 90% lebih, dan sebagian bahkan jatuh sampai ke benar-benar nyaris nol dan nggak pernah naik lagi. Nah, sebelum kita lanjut, banyak dari kalian yang sering nanyain, kalau mau mulai investasi atau trading kripto, pakai aplikasi apa? Kalau kamu baru mau mulai invest ataupun trading kripto, usahakan gunakan top tier exchange, at least yang ada di top 5 lah. Karena dari segi liquidity, keamanan, dan juga track record udah pasti jauh lebih bagus. Atau kalau kamu mau yang paling bagus, ya udah pilih yang top 1. Untuk top 1 global exchange yang ada sekarang ini yaitu Binance. Ya harusnya banyak dari kalian yang memang udah pakai. Kalau ditanya kelebihannya apa, yang pertama liquidity-nya udah pasti besar sekali, pair-nya juga sangat lengkap, dan ada banyak sekali airdrop seperti holder airdrops, habis itu ada launch pool, habis itu ada mega drops, ada Binance Alpha, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa kumpulin uang gratis yang lumayan banget tuh untuk portfolio investasi kita. Nah, kalau kamu belum punya akun Binance, kamu bisa scan QR yang ada di layar ini atau klik link yang sudah saya taruh di deskripsi. Karena kalau kamu daftar menggunakan QR yang ada di sini atau link yang ada di deskripsi, kamu akan mendapatkan diskon fee transaksi 20% seumur hidup dan juga 6 USDT gratis atau setara 100.000 ketika first deposit. Untuk link download app-nya juga sudah saya taruh di deskripsi, bisa langsung cek aja. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya NFT hype dan yield farming. Setelah hype ICO berakhir, crypto market sempat tenang sebentar sebelum muncul gelombang baru yaitu NFT dan DeFi. Di tahun 2021, perhatian publik kembali melonjak. Salah satu pendorong utamanya adalah NFT. Volume perdagangan NFT melonjak drastis hingga 24-25 miliar US dollar, naik ribuan persen dari tahun sebelumnya. Tapi sebagian besar kenaikan itu bukan karena utility yang jelas, melainkan keyakinan bahwa akan selalu ada pembeli berikutnya yang mau bayar lebih mahal. Koleksi seperti Bored Ape ataupun CryptoPunks tiba-tiba diperdagangkan dengan harga yang sangat-sangat tinggi atau bisa dibilang nggak masuk akal. Di waktu yang sama, DeFi berkembang sangat pesat dengan konsep yield farming. Banyak proyek baru menawarkan yield yang sangat tinggi, bahkan sampai ribuan persen APY. Prosesnya sederhana, cukup staking token, farming,
lalu menerima reward. Namun sebagian besar reward diberikan dalam token tanpa fundamental yang kuat. Harganya hanya bertahan biasa selama ada aliran dana baru. Begitu inflow-nya berhenti, ya harganya langsung dump. Akibatnya banyak project gagal bertahan. Habis reward-nya mulai turun tajam, tokennya kehilangan value, dan investor yang masuk terlambat seringkali jadi pihak yang paling rugi. Skema yang awalnya terlihat menjanjikan, pada akhirnya kembali membentuk bubble yang cepat pecah. Selanjutnya kita akan bahas tanda-tanda bubble mulai terbentuk. Bubble di crypto market jarang terbentuk dalam semalam. Biasanya ada fase-fase tertentu yang bisa dikenali. Tanda yang paling umum adalah kenaikan harga yang tidak wajar. Misalkan sebuah token yang tadinya sepi, tiba-tiba naik berkali-kali lipat hanya dalam hitungan hari. Padahal dari sisi utility belum ada perkembangan. Berarti seperti belum ada produk, belum ada partnership besar, bahkan komunitas pun belum terbentuk. Tapi valuasinya udah miliaran dolar. Di titik ini, hype mulai mengalahkan rasionalitas. Lalu tanda berikutnya adalah banyaknya project yang polanya mirip-mirip, kadang cuma ganti naratif dikit, ubah nama, abis itu ya langsung listing. Klaimnya tetap sama, disruptif, revolusioner, atau bahkan the next Ethereum. Padahal isinya ya kosong gitu, nggak ada apa-apa. Tapi karena marketnya lagi euforia, token ya tetap laku aja. Karena semua orang basically mau jadi early investor, walaupun ujung-ujungnya banyak yang cuma jadi asset liquidity buat tim atau investor awalnya. Media juga biasanya ikut mendorong hype, misalkan ada headline tentang koin A naik ribuan persen, atau ada anak muda sukses dari kripto. Hal-hal seperti ini makin sering muncul. Habis itu grup komunitas juga jadi rame, influencer rajin membahas microcap coin, dan orang-orang yang baru kenal kripto ikut masuk. Bukan karena paham project ya, tapi karena ya FOMO doang. Kalau semua tanda ini muncul bersamaan, itu adalah sebuah signal kuat bahwa bubble ini sedang terbentuk. Dan ketika fase ini terjadi, resiko koreksi besar biasanya tinggal nunggu waktu aja. Selanjutnya, cara melindungi diri dari crypto bubble. Hal paling berbahaya dari bubble adalah kita sering baru sadar setelah semuanya pecah. Karena itu, punya strategi bertahan sama pentingnya dengan strategi cari profit. Pertama, jangan cuman lihat harga. Banyak token yang pump karena hype, bukan karena ada progres nyata. Coba cek metrik fundamental, jumlah pengguna aktif, volume transaksi, atau perkembangan ekosistem. Kalau semua stagnan, tapi price action terbang, itu tanda warning. Kedua, biasakan ambil profit waktu market lagi euforia. Nggak perlu nunggu all time high, karena nggak ada yang bisa tahu puncaknya. Bahkan kalau yakin sama project ya, tetap ambil sebagian profit untuk kurangi risiko. Ingat, prinsip realized gain is better than paper gain. Ketiga, jangan pernah all in ke satu koin atau satu naratif. Bubble sering muncul di sektor tertentu, dulu ICO, habis itu NFT. Sekarang bisa aja AI atau RWA. Kalau semua aset ada di satu tren, saat tren itu dump, ya kamu ikut kejebak. Dan yang terakhir, jangan gampang percaya sama influencer atau hype di sosial media. Gunakan data untuk ngambil keputusan. Lihat price tracker, on-chain metrics, atau market overview. Kalau udah terbiasa cek data sebelum FOMO, peluang selamat dari bubble akan jauh lebih besar. Sedikit conclusion, di crypto market itu kenaikan harga yang terlalu cepat seringkali jadi tanda bahaya. Bubble bisa terbentuk kapan aja, dan kalau ngomongin kapan pecahnya itu selalu datang tiba-tiba. Karena itu penting untuk tetap rasional di tengah euforia, gunakan data real time, jangan hanya ikut noise dari sosial media. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.